karena Down syndrome itu tidak diketahui apa penyebabnya, apakah dari kandungan orang tua yang kekurangan nutrisi atau itu tidak ada. Awalnya orang tua baru yang punya anak bayi lahir Down syndrome pasti ada denial. Penerimaannya itu berbeda-beda setiap orang. Ada yang mungkin anak saya Down syndrome, seminggu nangis, 2 minggu nangis, sampai ada yang proses tahun masih belum bisa terima. Saya punya 2 anak gitu ya, yang satu anak kebutuhan khusus, yang satu anak non ABK, dan merasa mereka itu punya kesetaraan gitu. Sama saja. Sama. Mereka sama-sama bisa berkegiatan, tidak ada yang membatasi gitu. Pengalaman kami sebagai ibu-ibu rumah tangga itu banyak sekali. Aduh, terharu deh. Yang awalnya kita menganggap, nanti aku bisa apa ya? Anakku nanti ngapain ya gitu. Aku harus apa ya gitu. Bisa nggak ya dia financial freedom? Saya sekarang berada di Pejaten Barat, tepatnya di rumah ceria Down syndrome yang dikelola oleh Potats, Persatuan Orang Tua Anak dengan Down syndrome. Persatuan Orang Tua Anak dengan Down syndrome. Mungkin beberapa waktu yang lalu kawan GNFI sudah melihat para barista yang Down syndrome dan kemudian bekerja dengan sangat luar biasa di Kopi Kamu. Nah, kali ini kita ke tempat mereka mendapatkan pelatihan tersebut. Dan apa saja yang dilatih di tempat ini? Saya langsung bersama Mbak Rostianti. Mbak Rostianti di Potats ini. Terima kasih sudah membuka pintu lebar untuk kami, Mbak Rosti. Iya, Mbak Rosti. Potats. Betul ya, Persatuan Orang Tua Anak dengan Down syndrome. Ini kapan didirikan? Tahun 2003. 2003. Ya, 2003. Awalnya gimana cerita? Awalnya itu zaman 2003 itu kan informasi-informasi mengenai Down syndrome itu kan masih sangat minim ya, sulit. Penerimaan masyarakat apa itu anak Down syndrome juga masih sangat-sangat kurang. Selalu dikira anak yang menyimpang kan? Iya, anak yang disabilitas lah, anak disabilitas yang menyimpang, tidak bisa mengikuti pendidikan. Iya. Anak-anak ini kan lahir yang tidak tahu penyebabnya karena apa. Karena Down syndrome itu tidak diketahui apa penyebabnya. Apakah dari kandungan orang tua yang kekurangan nutrisi atau itu tidak ada. Jadi ya lahir anak Down syndrome, orang tuanya harus bisa bertindak nih. Apa yang harus kita lakukan nih supaya anak kita bisa tumbuh dengan normal, mandiri segala macam. Sebagaimana anak-anak lainnya. Iya. Akhirnya ada salah satu founder kita, Ibu Noni Fadila, mereka bertemu dengan 2 orang ibu lain di Rumah Sakit Harapan kita untuk terapi anaknya, ketemu dengan dokter segala macam. Mereka ngobrol-ngobrol lah, kita harus ngapain ya supaya anak kita tuh bisa berkembang, bisa menempuh pendidikan seperti anak-anak lainnya. Iya, akhirnya mereka putuskan untuk yuk kita bikin sesuatu yuk. Lahirlah Potats. Dan sekarang sudah ada di 10 titik. 10 kota. 10 kota, 10 pusat informasi dan kegiatan. Pusat informasi dan kegiatan. 10 kota. Di 10 kota, ada di Lampung, Jawa Barat, Bandung, Jawa Tengah, ada Jogja, Sumatera Barat, ada Padang, ada di Medan, ada di Kalimantan Selatan juga. Ada Lampung dan di Jawa. Ada di Bali. Ada di Bali juga ada. Bagaimana cara untuk mengakses Potats di berbagai daerah? Kita biasanya ada yang namanya Sahabat Potats. Jadi ada WA group Sahabat Potats, jadi nanti ada per wilayah, ada per umur, ada Sahabat Potats itu biasanya per umur sama per wilayah. Jadi mereka nanti disitulah sumber mereka mendapatkan informasi, bersharing informasi tentang apapun, tentang Down syndrome, tentang apa sih Down syndrome, apa sih yang harus kita lakukan kalau kita punya anak Down syndrome, di mana sih mereka nanti bisa bersekolah, untuk dokter, biasanya kan mereka punya masalah kesehatan. Nanti ada yang tanya nih, dokter tumbuh kembang yang baik apa ya, dokter jantung yang baik di mana ya, gitu. Nanti ada anggota-anggota lain yang sudah punya informasi itu, yang sudah punya pengalaman, biasanya sharing informasi. Saling berbagi informasi. Itu kegunaan yang paling utama dari Potats. Yes, betul. Jadi berbagi informasi, berbagi pengetahuan, bagaimana menangani dan bagaimana hidup bersama dengan anak-anak kita yang Down syndrome.
Jadi hanya untuk anak-anak Down syndrome. Anak-anak Down syndrome. Gradasinya beda-beda ya? Beda-beda. Oke. Sebenarnya secara beda dengan autis ya. Kalau Iya. autis kan ada. Kalau sebenarnya kalau Down syndrome tuh tidak ada. Iya. Cuman memang karena penyakit-penyakit penyertanya yang membuat mereka dari mulai Oke. pertumbuhan ada yang beda gitu. Karena biasanya ada masalah di jantung, ada di masalah pencernaan, ada di masalah kelenjar hormon. Karena itu dibutuhkan dokter. Ya, dibutuhkan Oke. dokter, dibutuhkan terapi untuk mensupport mereka supaya nanti merekanya itu mereka kan tumbuh kembangnya agak telat ya. Ya. Untuk belajar duduk, untuk belajar jalan aja itu mereka biasanya sangat lama kalau tidak dibantu dengan terapi gitu. Jadi gimana caranya mereka bisa bertumbuh kembang dengan baik? Ya harus disupport dengan terapi. Dan butuh orang tua yang luar biasa. Iya, butuh support dari orang tua, keluarga, lingkungan, semuanya harus butuh support system yang kuat. Bukan justru melepas mereka, membiarkan mereka, atau malah kemudian mendinai mereka bahwa Iya. ada kan fenomena-fenomena seperti ini karena malu, karena macam-macam mitos yang nggak jelas, lalu kemudian anak kita disingkirkan dan dianggap tidak punya masa depan. Iya. Itu yang didiskusikan di Potats juga. Awalnya orang tua baru yang punya anak bayi lahir Down syndrome pasti ada denial. Penerimaannya itu berbeda-beda setiap orang. Ada yang mungkin anak saya Down syndrome, seminggu nangis, 2 minggu nangis, sampai ada yang proses tahun masih belum bisa terima. Ada yang sampai 2 tahun masih belum bisa terima, itu ada. Jadi gimana caranya ini Potats, biasanya mereka kan udah mulai nih googling Down syndrome, keluarlah Potats gitu. Nanti keluar Potats, bisa kita klik tuh apa sih, misalnya nanya, saya baru punya anak nih, anak saya lahir Down syndrome, apa yang harus saya lakukan? Biasanya kita support orang tua baru yang anaknya lahir dengan Down syndrome, kita support. Kalau misalnya terjangkau dengan kita samperin, kita kunjungin di 10 titik itu ya, di 10 kota itu. Iya, biasanya kita nanti koordinasi dengan masing-masing PIK itu kan ada koordinasi WA grupnya. Jadi mereka nanti koordinasi ke kita, ini ada nih daerah sini, rumahnya deket pengurus ini, kita datangin, kita kasih support. Biasanya kita kasih bingkisan, kita bawa bingkisan, salah satunya adalah buku gimana tumbuh kembang anak Down syndrome, apa sih yang harus mereka lakukan, step by stepnya tuh gimana kalau punya anak Down syndrome. Ini yang kelola teman-teman relawan ya? Iya, ibu-ibu, semuanya ibu-ibu, ibu rumah tangga. Itu yang bikin mengharukan. Ibu rumah tangga semuanya. Jadi dan mereka mau berbagi dalam nuansa kerelawanan itu ya? Iya. Untuk saling merangkul dengan orang-orang tua yang punya anak Down syndrome. Iya. Lalu di rumah ceria Down syndrome ini sendiri, apa yang dilakukan di sini? Banyak. Jadi ini pusat kegiatan anak-anak Down syndrome ekstrakurikuler. Jadi lebih ke ekskul, bukan sekolah ya? Bukan sekolah formal. Bukan sekolah, bukan panti asuhan. Jadi anak-anak nggak ada yang tinggal di sini, bukan. Jadi ini ada pusat kegiatan anak-anak Down syndrome. Jadi setelah mereka sekolah, mereka mau ekskul, mereka bisa ke sini, bisa daftar, bisa ikut kegiatan bareng teman-teman Down syndrome lainnya gitu. Jadi nanti kita ada art and craft, ada tari, ada drum band, ada jimbe, ada angklung, melukis dan lain-lain itu. Termasuk menjadi barista. Barista. Itu dari Senin sampai Sabtu. Senin sampai Sabtu. Katakanlah Senin itu apa pelatihannya? Senin itu pelatihannya, tapi pokoknya ada setiap hari berganti kan? Iya, tiap hari ganti. Senin apa, Selasa, Rebo, Kamis, Jumat, Sabtu. Kayak hari ini kita mendengar suara angklung. Tadi ketika sampai ke sini melihat pelatihan melukis. Kalau yang teman-teman yang ditemui oleh GNFI di Kopi Kamu itu, yang barista? Iya, Selasa, Jumat. Selasa Jumat di sana, di sini latihannya? Hari Jumat, Selasa Jumat. Di sini? Iya, Jumat. 2 hari mereka di sini? Iya. Pelatihannya? Itu mereka kelasnya beda-beda. Iya, kelasnya beda-beda. Jadi nggak semua yang di Kopi Kamu itu yang latihan barista. Jadi anak usianya itu kan beda-beda kan. Ada yang sudah memang usianya 17 tahun ke atas, biasanya mereka sudah bekerja. Tapi yang belum mereka masih pelatihan di sini. Iya. Mereka sudah mendapatkan pelatihan di sini, lalu sudah bekerja di berbagai tempat. Selain sebagai barista di Kopi Kamu, kemana lagi? Kita ada kerjasama dengan Grand Melia. Kita Hotel ada Grand program, Melia. Hotel Grand Melia. Kita ada program magang di sana. Ini sudah batch kedua. Batch pertamanya itu ada Ikhlas, magang juga. Sekarang ada Dika, magang juga di sana sekitar 6 bulan. Selama 6 bulan. Bekerja sebagai
resepsionis, lebih ke Oh, menerima tamu. iya, lebih ke menerima tamu. Berarti di bagian depan dong dari Iya, hotel tersebut. frontliner, iya. Luar biasa. Frontliner, iya. Lalu di mana lagi? Ada kalau untuk bekerja ada di Kopi Kamu, barista, ada anak-anak, ada di Think Web, itu juga kerja. Di Think Web? Iya, di Think Web, Wow. itu desain. Dia desainer? Desain. Oke. Lalu yang saya dengar juga ada di kantor pengacara dan lain sebagainya. Oh iya, di Makarim dan Taira, anak-anak juga ada di sana. Ada magang, mereka masih magang juga. Teman-teman di Rumah Ceria ini yang menawarkan itu ke tempat-tempat bekerja atau tempat pekerjaan itu yang datang ke sini, atau ada cara-cara tersendiri? Biasanya mutual sih. Satu sama lain saling berkomunikasi ya? Saling berkomunikasi. Karena kan memang peraturan dari pemerintah juga kan harus mereka itu bisa menempatkan berapa persen individual berkebutuhan khusus di kantor mereka. Nah, mereka biasanya cari selain anak Down syndrome apa gitu. Akhirnya ketemulah Potats. Biasanya mereka saling menghubungi aja. Saling menghubungi. Iya. Jadi saya melihat misalnya di perusahaan jasa kurir JNE juga ada anak-anak yang disabilitas di sana kan. Iya. Ada karyawan yang disabilitas, bahkan penerima telepon itu, penerima layanan keluhan dan lain sebagainya juga ditangani oleh orang-orang berkebutuhan khusus. Sejauh mana sekarang penerimaan terhadap anak-anak kita yang berkebutuhan khusus, khususnya Down syndrome? Di masyarakat? Iya. Alhamdulillah sih kita sudah mulai orang aware ya. Karena kan bulan Oktober ini kan diperingati sebagai Hari Kepedulian Down Syndrome. Tanggal 27 Oktober? Bulannya ya. Down Syndrome Awareness Month. Iya, yang akan ada acaranya nanti tanggal 27 di Car Free Day itu. Iya. Di bulan itu kita mulai nih gencar sosialisasi ke masyarakat umum. Kita mulai ke sekolah-sekolah. Iya. Kita mulai ke kayak kemarin di UTI, United Tractor, kita mulai nih, apa sih Down Syndrome? Karena ternyata nggak semua orang tuh aware gitu. Apa sih Down Syndrome? Mereka pikir, anak-anak ini nggak bisa ngapa-ngapain. Dan mereka tuh surprise kalau ternyata anak-anak ini bisa diajak ngobrol, mereka bisa berkegiatan, ada yang bisa main drum, ada yang bisa bermusik, ada yang bisa bermain biola. Jadi awareness itu yang perlu kita tonjolkan supaya stigma-stigma di masyarakat yang bilang mereka tuh nggak bisa apa-apa itu tuh hilang gitu. Mengubah stigma dari tidak berdaya menjadi berdaya. Iya, mereka bisa mandiri, mereka bisa berprestasi, mereka bisa berdaya di masyarakat, bisa bekerja, bisa sekolah. Jadi mereka mendapatkan hak mereka sebagai manusia juga gitu. Nggak perlu dibeda-bedakan, setara, kita semua sama gitu. Tapi memang itu perlu balik lagi support system dari keluarga, dari lingkungan, dari sekolah, itu perlu. Jadi ya semuanya terkait sih. Mereka bukan beban. Itu kan yang mau kita munculkan kan. Mereka justru berkah. Kenapa kalimat itu yang keluar? Karena bagi pengalaman kami sebagai ibu-ibu rumah tangga itu banyak sekali, terharu deh. Yang awalnya kita menganggap nanti aku bisa apa ya, anakku nanti ngapain ya gitu, aku harus apa ya gitu. Bisa nggak ya dia financial freedom, bisa nggak dia mandiri secara finansial kan. Tapi setelah kita ada Potats ini, kita ketemu kan istilahnya teman-teman yang senasib, seperjuangan, sepenanggungan gitu kan. Akhirnya kita sharing, dan memang itulah gunanya wadah agar kita bisa sharing. Kita merasa nih kita tidak sendiri. Kita tidak sendiri gitu. Itu yang saling menguatkan itu sih, saling menguatkan itu. Dan insya Allah alhamdulillah banyak berkah dari mulai kemudahan-kemudahan lah yang kita dapatkan gitu kan. Dibanding saya punya 2 anak gitu ya. Yang satu anak kebutuhan khusus, yang satu anak non ABK, dan merasa mereka itu punya kesetaraan gitu. Sama saja. Sama. Mereka sama-sama bisa berkegiatan, tidak ada yang membatasi gitu. Balik lagi ke support system sih. Dan harus konsisten ya. Dan harus konsisten karena mereka tertib. Anak Down syndrome itu tertib. Tertib, mereka tertib. Contohnya? Contohnya misalnya nih, dia tahu nih tempat buku. Meletakkan buku di mana? Tidak pada tempatnya, dia pasti protes. Ini di sini. Pasti protes. Saya merasakan itu hari ini. Melihat teman-teman yang selesai melukis nggak perlu disuruh langsung mencuci tangan dan lain sebagainya. Saya memperhatikan betul. Mereka tertib.
begitu dibiasakan untuk tertib, mereka akan jadi tertib dan bisa protes kalau itu tidak Mereka dijalankan. terganggu kalau sesuatu barang tidak pada tempatnya, mereka terganggu. Malah mereka terganggu. Mereka terganggu karena biasa mereka tertib dan itu memang harus dilatih. Jadi mereka bisa dilatih seperti barista, mereka bisa dilatih. Iya. Kayak mulai dari kopinya berapa, Pengolahnya, ya. iya. Berapa gram kopinya, pemanasannya berapa, airnya berapa, panasnya. Iya. Itu pun bisa diajarkan kepada Bisa, lo. Buktinya kopi kamu mau menerima kan? Iya. Ada 6 orang ya di sana ya? 6 orang. 6 orang. Ya. Oke. Nah, bagaimana menjaga konsistensi supaya mereka tidak kembali ke titik awal? Sebenarnya itu salah satu tantangan juga. Karena mereka moody anaknya. Moody. Ada masa-masa itu mereka mungkin capek, ada masa-masa itu mereka mungkin malas ke sekolah, moody. Tapi sebenarnya itu normal sih. Anak biasa pun sama. Anak biasa pun sama seperti itu. Gitu. Jadi ya mungkin orang tuanya saja yang, oh ini anaknya udah mulai bosen nih, mungkin kita off dulu, kita kemana dulu itu sih. Karena memang mereka moody, anaknya moody. Kalau misalnya mereka memang nggak mau, ya udah nggak mau gitu, ngambek atau apa gitu. Sama sih sebenarnya. Di titik itu bagaimana orang tua harus bersikap? Biasanya itu kita sharing sih, sharing. Tiba-tiba anaknya yang awalnya rajin ke sekolah, tiba-tiba nggak mau ke sekolah. Biasanya kita ngobrol sama gurunya. Ini kenapa ya? Kok anaknya nggak ke sekolah? Apa karena ada sesuatu yang bikin dia nggak nyaman di sekolah? Biasanya komunikasi ke gurunya, gitu sih. Paling solusinya gitu. Kita cari masalahnya apa nih yang bikin dia tidak nyaman gitu dari kegiatan dia yang biasa sehari-hari dia ke sekolah, dia misalnya les, dia misalnya ke potats gitu kan, ke RCDS. Tiba-tiba nggak mau tuh apa? Oh ternyata kayak misalnya salah satu pengalaman teman anak saya di drum band, anak saya drum band, dia nggak mau, dia mogok gitu. Kenapa mogok? Ternyata dia bagian yang pegang timpaninya. Bukan timpani. Apa yang kayak? Oh ya, silofon. Kayak silofon itu, dia nggak suka itu. Ternyata dia nggak suka. Dia sukanya yang drum kayak temennya yang lain gitu. Jadi ternyata dia nggak mau karena kok saya yang ini sih, mau boleh deh ikut lagi tapi maunya yang drum ya. Cuma gitu. dia tidak mengungkapkan secara langsung. Akhirnya mengungkapkan. Akhirnya. Karena awalnya kan dia cuma nggak mau. Akhirnya dicari tahu sama ibunya. Kenapa ya? Kok nggak mau ya? Gitu. Di sini ya persoalan komunikasi menjadi sangat penting ya. Iya. Tidak langsung mendikte tentang hal tersebut wajib, harus dan lain sebagainya, tapi kita harus cari titik permasalahannya. Iya. Mengapa mereka seperti itu? Iya. Sama dengan 7 hari yang ada di sini. Senin sampai Sabtu dengan berbagai pelatihan. Itu keinginan anak itu atau keinginan orang tua? Sebenarnya orang tua itu mendukung sih, lebih tepatnya mendukung. Karena kan kalau misalnya nggak semua orang tua itu tahu kan apa kemauan anaknya, atau anaknya misalnya nggak semua anak itu tahu nih kemauannya dia apa, bakatnya di mana. Tapi kalau dia melihat temannya melakukan itu, dia kamu mau nggak gitu? Oh mau kok ternyata, dan dia senang gitu. Katakanlah anak-anak yang jadi barista itu awalnya? Awalnya itu ya melihat juga sih. Melihat dan ditawarkan sama orang tuanya mau. Mencoba. Mencoba. Kalau dia nggak suka dia akan mundur, kalau dia suka dia akan lanjut ya? Karena kelasnya juga dibikinnya santai, banyak santai. Memang butuh guru yang luar biasa, yang tidak memberikan tekanan, tapi justru membuka ruang yang bikin dia santai kan? Mereka enjoy. Dan pengalaman sih bukannya berkurang malah bertambah sih, ininya. Malah bertambah anggotanya. Karena mereka menikmati, mereka enjoy, mereka senang. Kalau mereka berhasil melakukan satu kan mereka senang nih. Mereka merasa wah berhasil nih, ada reward buat dia nih, dia bisa melakukan, oh ternyata saya bisa bikin kopi, saya bisa serve ke orang, itu reward sih bagi mereka. Ini yang luar biasa, kan selalu orang menganggap dia cuma bentukan orang tuanya, bentukan sekolah, sehingga seperti robot dan tidak punya rasa gitu kan. Ternyata tidak, ternyata justru sangat perasa, sangat penyayang, sangat ceria, tapi memang ada yang moody. Mereka itu sangat penyayang, sangat lembutnya sangat ceria. Ya? Iya. Yang sangat perasa. Persoalan yang paling besar dengan anak Down syndrome apa? Yang harus diketahui oleh semua orang tua yang punya anak Down syndrome. Dan juga masyarakat terutama. Iya. Pertama itu support sistem keluarga, lingkungan, pemerintah sih. Karena mereka ini kan butuh terapi. Mereka itu bisa berkembang
nggak yang langsung disulap gitu, langsung bisa. Setuju. Nggak, proses mereka tuh panjang. Iya. Proses mereka tuh panjang dan mereka harus terapi. Mereka itu terapi dari lahir kali ya. Terapi dari lahir. Pengalaman Rosti nih. Begitu dapat anak Down syndrome, Iya. apa yang dilakukan begitu? Saya itu kebetulan telat tahunya. Iya. Karena ada miss dari dokter anaknya. Iya. Tahu anak saya Down syndrome itu umur 4 bulan. Oke. Pada saat anak saya imunisasi. Tiba-tiba saya dibilang anak saya jantungnya bocor. Shock. Iya. Belum ketahuan Down syndrome. Cuma dibilang anak saya jantungnya bocor, saya kaget. Saya coba second opinion, dokter yang satu lagi langsung tahu anak ibu DS. Makanya anak DS itu probabilitas jantungnya bermasalah tuh sangat-sangat tinggi. Oke. Ya, akhirnya 4 bulan ketahuan, saya harus ngapain? Saya cari informasi sebanyak-banyaknya soal Down syndrome. Ya udah, saya ketemu dokter tumbuh kembang. Dari dokter tumbuh kembang saya ketemu dokter jantung spesialis anak. Karena kan harus diinterupsi kan, harus diintervensi kan, jantungnya harus diintervensi. Lalu dari situ selesai umur 11 bulan anak saya sudah di kateter. Baru saya mulai ke dokter tumbuh kembang, mulai terapi dari umur 15 bulan. Sampai usia dia masuk sekolah umur 6 tahun, itu terus terapi. Apa yang terapinya apa? Dari mulai fisioterapi. Iya. Fisioterapi itu ya belajar duduk, karena mereka tuh duduk aja susah. Perkembangan kalau dilihat dari growth chartnya gitu ya, anak-anak non berkebutuhan khusus mereka duduk sendiri, tegak badannya sendiri. Anak Down syndrome susah, jadi harus dilatih gimana cara mereka posisi duduk, mereka berjalan, itu di fisioterapi. Nanti lanjut mereka ada namanya sistem integrasi, terapi wicara, mulai tuh di terapinya banyak. Hampir semua seperti itu ya? Iya. Prosesnya ya? Dan itu biayanya tidak sedikit. Iya. Biayanya tidak sedikit. Biayanya tidak sedikit. Jadi sekarang kan nggak semua orang juga mampu ya untuk terapi personal ya. Maksudnya sendiri, karena nggak di cover. Asuransi pun nggak semua kantor mengcover untuk anaknya terapi. Ini nih persoalan yang harus kita mulai bicarakan. Iya. Kehadiran negara untuk mengintervensi hal-hal seperti ini. Iya. Soal asuransi, soal negara harus hadir buat mereka. Itu menjadi penting. Iya. Dirimu bilang tidak murah. Semua Tidak orang murah. juga tahu tidak murah. Tidak murah. Tapi kenapa kamu tetap menyebutnya berkah? Karena banyak berkah di hidup saya. Setelah punya, karena kita penerimaan itu yang bikin kita mungkin ikhlas menjalaninya, jadinya lebih ringan. Jadi lebih ringan. Jadi kita harus ngapain ya? Justru kami di tahap yang anak kita sudah 12 tahun. Gimana caranya tadi Kang Maman bilang financial freedom. Iya. Bisa mandiri secara finansial gitu kan. Kalau mereka kerjanya di pemerintahan atau kerja di institusi kantoran biasa, mungkin agak sulit ya. Agak sulit gitu. Jadi kita berpikir kita harus ngapain ya? Mungkin kita harus bikin usaha sendiri. Nah, seperti barista ini kan, kopi kamu, kita bisa nih mulai. Gimana kalau orang tua ini kita bikinlah kafe. Anak-anak kita berdayakan mulai dari kasir, jadi pelayan, jadi baristanya itu sendiri gitu. Jadi kita mulailah berpikir untuk bikin usaha-usaha untuk anak-anak kita. Untuk mandiri dan berdaya. Untuk mandiri dan berdaya. Saya bertemu dengan banyak ibu-ibu Down syndrome. Teman-teman saya juga banyak yang punya anak Down syndrome. Iya. Bahkan ada yang pernah difilmkan juga kan, melukis itu kan. Selalu pertanyaan yang paling mendasar dan buat saya sebenarnya pertanyaan semua orang tua. Kalau saya sudah tidak ada. Jangankan sebelum tidak ada ya, maksudnya. Itu sih sebenarnya kalau saya tipenya, saya menjalankan hari ini yang terbaik untuk anak saya. Tapi mungkin suami saya lebih deep dari mulai nanti dia ngapain ya di usia dia sudah tidak sekolah lagi, tuh kan? Usia tidak sekolah lagi kan dia harus kerja nih. Kita ngapain ya? Nah, mulai dari sekarang tuh kita udah mulai mikirin nih, jangan sampai dia ini kalau kita nggak ada, tiba-tiba dia tidak bisa berkegiatan lagi gitu kan? Tidak bisa jadi mulai dari sekolahnya sebenarnya itu sih saya pikirin, saya sempat berpikir gitu ya untuk
menulis sebuah wasiat. Ya. Serius saya nulis wasiat gitu ya. Nanti kalau misalnya kita nggak ada gitu atau salah satu dari kita nggak ada, kita udah punya list nih, sekolahnya di sini aja karena di sini sekolahnya gratis. Karena sekolah yang sekarang lumayan gitu kan, sekolah khusus gitu. Ini sekolahnya gratis gitu. Nanti jangan sampai nggak ikut kegiatan di luar sekolah ya, kayak RCDS gitu. Insya Allah di sini juga ada anak-anak yang dapat beasiswa gitu kan. Ya. Oh, okay. Apalagi untuk misalnya tim piatu gitu kan dapatlah kemudahan-kemudahan gitu. Saya sih lebih concernnya ke situ sih, ke pendidikan gitu. Nanti insya Allah kalau dia di sekolahnya yang baik, pendidikan yang baik kan mulai disalurkan gitu. Kayak misalnya syukur-syukur ada yang mau memperkerjakan dia, seperti tadi misalnya jadi barista atau sekedar jadi pelayan. Dan semua perusahaan harus menjalankan kewajibannya untuk menerima. Ya, terbuka sekian persen untuk menerima. Iya. Anak-anak kita yang berkebutuhan khusus itu. Termasuk sekolah-sekolah sekarang kan sudah wajib inklusi kan? Itu dia. Iya. Ini yang saya tanyakan, masih ada nggak sih rintangan-rintangan untuk menuju ke masyarakat yang inklusif? Masih. Kalau secara untuk sekolah aja itu sebenarnya memang dia memang mereka wajib terima anak inklusi ya, berapa persen gitu. Yeah. Tapi nggak semua anak Down syndrome ini keterima gitu. Jadi mereka nanti biasanya alasannya tetap ada. Alasannya sih mereka tidak punya guru khusus untuk itu dan lain sebagainya. Iya, mereka nggak punya guru khusus. Ada misalnya takutnya tidak bisa mengikuti, tidak bisa mengikuti. Ini PR buat negara juga nih, mumpung pemerintahannya baru. Anda menuntut perusahaan, Anda menuntut sekolah untuk bersifat inklusif, tapi juga sediakan dong pendidiknya dan lain sebagainya kan, supaya keterhambatan seperti ini tidak menjadi alasan. Untuk tidak menerima anak-anak yang berkebutuhan khusus misalnya. Negara harus hadir menjadi kata kunci di sini. Bukan sekedar membuat peraturan tapi melengkapi. Sama nih dengan di dunia literasi, Anda melengkapi sekolah dengan perpustakaan. Tapi tidak dikelola oleh pustakawan. Hanya dijadikan tambahan kerjaan sampingan guru bahasa Indonesia misalnya. Ya perpustakaannya gak akan maksimal kan. Sama dengan kewajiban untuk menerima anak-anak berkebutuhan khusus tapi kemudian tidak diiringi dengan infrastruktur yang lain, itu juga bisa terjadi penolakan dan sekolah bisa dengan tenang mengatakan kami takut anak-anak ini tidak bisa mengikuti anak-anak yang lain, kami tidak punya guru yang bisa menangani anak-anak ini. Itu menjadi suara bersama kita ya, untuk teman-teman. Lalu lagi-lagi saya selalu ingin menekankan karena saya punya teman yang anaknya betul-betul harus konsisten dijaga karena kalau tidak peristiwa pandemi COVID lah 3 tahun, itu kan bisa kembali lagi dari bisa bicara menjadi tidak lagi bisa bicara. Dari terampil menjadi tidak terampil lagi. Bahkan teman-teman yang sekolah saya banyak yang keluar dari sekolah. Karena? Tidak kuat bayar biaya sekolah. Ketika pandemi itu? Ketika pandemi. Karena bisnis keluarganya hancur. Iya. Mereka harus mengeluarkan anaknya dari sekolah tersebut. Secara ekonomi menghambat juga. Iya. Kemudian ketidakkonsistenan membuat anak bisa kembali ke titik awal kan? Iya, betul. Ada yang sudah bisa bicara, kembali lagi menjadi sulit untuk berbicara. Lebih ke behavior. Ya, ke perilakunya. Yang biasanya mereka ketemu teman-teman, 2 tahun di rumah, balik lagi ke sekolah, udah mulai malu-malu lagi. Seperti mulai dari nol lagi ya? Iya. Itu dialami di RDCS juga? Bukan, di sekolah. Di rumah Ciriani RCDS juga dialami nggak? Oleh anak-anak yang datang ke sini untuk ekskul? Setelah pandemi? Setelah pandemi ya. Iya, karena kan kita kalau anak-anak ini kan nggak bisa online ya, sulit banget banget untuk online. Jadi memang gimana caranya mereka tetap sekolah, mereka tetap berkegiatan, jangan sampai terputus karena itu kalau sudah terputus sudah susah lagi untuk mereka untuk mulai lagi untuk bisa lagi itu butuh proses yang memang nggak sebentar. Kayak mundur lagi kan? Iya, kayak mundur lagi. Ya lu apa usulannya Mbak Rostin? Entah itu ke negara, entah itu ke pihak swasta, supaya fenomena seperti ini tidak berulang. Sebenarnya sih, kami dari Potats, kami kan yayasan ya. Iya. Kita tidak ada penyandang dana yang tetap. Kami ibu-ibu rumah tangga yang bekerja keras untuk gimana Potats ini bisa terus ada. Ya. Yang memang belum ada support dari pemerintah. Gitu. Jadi ya mohon maaf ini tempat ini aja kita mati-matian untuk bayar gitu tiap bulan gitu. Kita harus muter otak gitu. Gimana ya tiap bulan kita bisa terus support
tempat ini bayar, anak-anak tetap berkegiatan. Tuh. Jadi ya pengurus-pengurus ini yang benar-benar yang cari dana sendiri. Itu sih kita butuh, Ya. kita lagi nyari tempat sebenarnya, cari tempat untuk survive. Oke. Oke. Ini yang ingin saya selalu tekankan, mumpung pemerintahannya baru, saya ingin selalu tekankan tentang kebutuhan kita, kebutuhan anak-anak kita untuk mendapatkan pendidikan yang sama, yang setara, yang inklusif itu menjadi penting sehingga negara harus hadir. Yes. Saya tahu salah satu sahabat saya, Rahayu Saraswati Joyadikusumo, juga anaknya Down syndrome. Dan dia berjuang untuk itu. Mungkin kita bisa berbicara dari sisi para ibu-ibu yang punya anak Down syndrome untuk menyuarakan hal ini, bahwa ayo dong negara hadir. Negara lebih proaktif untuk hadir, untuk memberikan ruang-ruang pada anak-anak kita yang punya hak yang sama untuk mendapatkan pendidikan dan untuk berdaya pada satu titik nanti. Ya. Seperti halnya RPTRA itu kan. Ya, RPTRA itu ya. Ya kami berharap sih ada RPTRA khusus untuk anak Down syndrome. Iya, untuk anak berkebutuhan khusus, mereka juga bisa berkegiatan yang memang disupport oleh negara. Jadi ya mereka berkegiatan di sana, tidak perlu mikirin gimana cara bayar fasilitas-fasilitas karena semua sudah tersedia dari negara. Oke. Ibu Veronica Tan, selamat Anda telah menjadi Wakil Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Saya tahu Ibu peduli dengan RPTRA waktu itu. Mudah-mudahan bisa mendengarkan harapan ini, bahwa kalaupun nanti apa yang dilakukan di RPTRA ingin diterapkan pada anak-anak kita yang Down syndrome, itu seharusnya bisa menjadi salah satu program khusus dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, gitu kan? Karena apapun negara harus hadir. Orang tua sudah sangat luar biasa untuk memperjuangkan hal ini, dan kita tidak bisa jalan sendiri, sehingga kita berharap betul negara hadir untuk anak-anak bangsanya. Kita tahu kan, amanah mencerdaskan kehidupan bangsa itu tidak ada sekat hanya untuk anak-anak yang terlahir dalam tanda kutip normal, tapi untuk seluruh anak Indonesia yang terlahir, dan menjadi kewajiban negara untuk mencerdaskan mereka. Yes. Nanti di tanggal 27 sebagai puncak perayaan Hari Kesadaran Kepedulian kepada anak-anak Down syndrome, apa yang akan dilakukan oleh Potats? Kita lebih ke awareness, kepedulian, kesadaran terhadap masyarakat umum tentang individu dengan Down syndrome ini, supaya mereka lebih bisa menerima, tidak membeda-bedakan anak-anak Down syndrome ini. Lebih ke menerima sih sebenarnya, lebih menerima, lebih merangkul, supaya anak-anak ini bisa disupport lagi, agar kedepannya mereka bisa lebih mandiri, bisa lebih berdaya, bisa lebih berprestasi lagi, karena prestasi mereka banyak sebenarnya. Contoh lah dari anak-anak di Potats. Mereka ada yang menang lomba renang. Oke. Iya, mereka ada yang lomba renang, ada yang lomba. Jadi mereka itu memang ada yang ikut kegiatan-kegiatan olahraga. Pribadi. Di acara di Paralimpik itu udah ada kategori untuk kaum Down syndrome nggak? Iya ada. Itu ada. Soina, kita bekerja sama dengan Soina juga sih. Ada ya? Ada. Oke. Kalau di tingkat nasional juga ada. Kelas khusus untuk anak Down syndrome. Ada. Okay. Kegiatan di Soina itu. Di Soina itu kan, Special Olympic itu ya. Iya. Untuk Indonesia. Oke. Lalu harapan-harapan apa lagi yang ingin ditampilkan oleh Potats nanti di tanggal 27 Oktober? Itu acaranya di Car Free Day untuk di Jakarta di area Tugu Sepeda. Di area Tugu Sepeda di Setiabudi. Di Jalan Setiabudi. Iya, di MRT. Di situ anak-anak dan orang tuanya akan hadir. Iya, akan tampil. Di situ akan. Apa yang akan mereka lakukan? Memperlihatkan semua keterampilan yang sudah mereka punyai. Iya. Memajang semua karya-karya mereka. Iya. Akan ditampilkan. Akan ditampilkan. Termasuk menjual lukisan-lukisan mereka, karya-karya mereka? Oh tidak, karena ini kan cuma 2 jam ya, 2 jam. Jadi kita lebih ke awareness, lebih ke masyarakat umum untuk ini anak Down syndrome. Kita akan ada tampil drum band di situ. Kita akan ada acara fashion show juga, street fashion show di situ. Bekerja sama bersama, menggambar bersama? Enggak ada. Karena waktunya singkat, karena kan Car Free Day. Tapi ada tetap.
Biar Iya, orang-orang terlibat dalam satu lembaran itu bisa menggambar bersama dengan anak-anak kita yang Down syndrome, mengisi warna iya, bersama-sama. iya. Kita nanti ada street fashion show Mhm. juga, melibatkan beberapa selebgram, Ya, influencer juga untuk jalan sama-sama anak Down syndrome. Di situ kita juga nanti akan, ya ini loh masyarakat umum, kita akan bagi-bagi bunga juga. Ini loh teman-teman kita dari Down syndrome, mereka juga bisa nih nunjukin bakat mereka gitu di sana. Gitu. Biar mereka lebih lebih awareness-nya tuh lebih dapat gitu, lebih oh itu ternyata anak Down syndrome loh gitu. oke. Dan mengetok pintu-pintu perusahaan sampai hari ini untuk memperkenalkan keterampilan-keterampilan anak Down syndrome udah mulai lebih Sudah. terbuka atau masih ada penolakan? Biasanya kita ya itu mutual tadi sih. Oke. Jadi dilihat kayak misalnya nggak di semua kafe itu kita biasanya 3 bulan nih atau 1 bulan pertama. Kalau misalnya memang anaknya bisa lanjut. Oke. Kayak gitu sih. Karena kan kita lihat juga ya nggak semua anak-anak kita ternyata di luar ekspektasi mereka gitu. Mungkin mereka ekspektasinya terlalu tinggi, tapi ternyata anak-anak kita mampunya hanya seperti itu gitu. Makanya dibutuhkan kayak penyadaran ini ya, yang di tanggal 27 akan dijalankan ya. Iya, Ini anak kami, ayo cari titik tengah iya. untuk dipertemukan dan Anda ekspektasi Anda dengan apa yang diharapkan dari anak kami bisa ada titik temunya. Iya, iya. Oke. Selain di kopi kamu, ada kegiatan-kegiatan lain lagi yang mulai disalurkan juga oleh teman-teman Potats? Selain di kopi kamu, kita setiap ada event-event aja sih. Kita hampir tiap minggu kita biasanya ada teman-teman komunitas mana ajak kerja sama bareng, ajak bikin kegiatan bareng gitu. Kayak minggu lalu kita ada kegiatan dengan komunitas teman baik. Kita bikin tie-dye, bikin tie-dye gitu. Jadi melukis, bikin tie-dye gitu. Biasanya komunitas-komunitas sih datang ke sini, anak-anak kuliah, anak-anak kerja, tapi mereka punya komunitas ke sini, kita kerjasama dong, kita bikin sesuatu yuk. Kayak misalnya Cakra kerjasama, kita nginep camping bareng, berkegiatan bareng, kayak gitu. Kayak misalnya kita juga kemarin ketemu dengan Sinteyong juga ada, iya mereka ketemu. Jadi kita mulai nih untuk tokoh-tokoh ngajak juga gitu ya, biar lebih awareness-nya lebih dapat. Karena yang saya ingin harapkan, kita tidak mengemis kok. Anak-anak kita juga bisa berdaya kok. Iya. Lihat karya-karya mereka yuk dimonetisasi bersama-sama yuk. Karena mereka bukan orang yang bantu dong, tapi ayo sama-sama membuka pintunya kan. Karena saya lihat banyak sekali baju dan macam-macam. Nanti kalau teman-teman GNFI akan ambil gambar-gambarnya, karya-karya mereka bisa ditempelkan di baju dan lain sebagainya kan. Dan itu kemudian bisa membuat anak-anak berdaya dan buat saya itu penghargaan yang lebih bagus kan. Kita karena bikin karyanya merchandise dari diapresiasi. karya mereka. Ada. Iya, kita bikin merchandise kayak mereka, kita jual. Nanti di tanggal 27 juga akan dilakukan itu? Atau waktunya terlalu dekat? Waktunya terlalu karena terlalu sangat terbatas sih ya. dari Karena mulai waktunya cuma 2 jam ya. Paling tidak mereka bisa tahu di mana Potats, bagaimana bisa menghubungi Potats, bagaimana bisa bekerja sama dengan Potats gitu ya. Oke. Harapan yang ingin diinginkan lagi oleh teman-teman Potats, oleh Ibu Rosdin dan teman-teman yang ada di sini? Sebenarnya support tadi sih, support tetap dari ya, pemerintah itu. dukungan itu ya, kehadiran karena negara harus muncul. Karena itu yang kami rasakan, bikin kita, kalau supportnya lebih dikasih support, dikasih tempat, dikasih wadah untuk, bukan wadah sih, dikasih tempat aja ya untuk kita berkegiatan gitu. Kita nggak kita sebenarnya pengurus tuh lumayan ketar-ketir loh. Karena kan memang kita semua kita pengurus ini, yang ibu-ibu ini yang kita usahakan semuanya sendiri kan. Saya ngebayangin sederhana nih kepada negara. Mungkin nggak negara menyiapkan semacam ruang pamer karya-karya anak-anak kita yang Down syndrome. Galeri-galeri yang membuka pintu untuk anak-anak, untuk saudara-saudara kita yang Down syndrome, untuk kemudian bisa dilihat oleh siapapun, dan selalu ada yang luar biasa yang dimunculkan oleh anak yang luar biasa yang tidak ada di dalam bayangan kami. Saya punya koleksi beberapa baju, jaket, macam-macam dari karya-karya anak Down syndrome yang saya kok nggak menemukan warna ini ya di anak-anak biasa. Tapi oleh anak Down syndrome dia menemukan warna, dia menemukan goresan yang sangat luar biasa misalnya.
Kalau saja ruang-ruang itu dimunculkan, dihadirkan, saya rasa itu yang dibutuhkan ya oleh anak-anak, oleh teman-teman di Potats juga ya. Bahwa kami bisa berdaya, kami bisa menampilkan kemampuan anak-anak ini bisa tidak cuma pada bulan Oktober misalnya. Iya. Tapi di setiap hari, di setiap bulan mereka bisa terlihat. Ayo datang ke sini. Ke Potats. Bisa melihat ada di 10 kabupaten kota ya. Iya. Ada di 10 titik. Kalau untuk di Jakarta, di Jalan Pejaten Barat 16E, Jakarta Selatan. Mudah kok ditempuh. Dan satu lagi. Ini bisa diakses oleh anak-anak di sekitar Jabodetabek untuk hadir di sini? Iya. Ini pusat kegiatan. Tidak cuma anak-anak di sekitar Pejaten kan? Semua. Jakarta, Tangsel juga di sini. Saya kan ada domisili Tangsel. Di Tangerang Selatan. Iya. Datang ke sini. Datang ke sini juga. Bisa nggak dipermudah, misalnya dengan memanfaatkan Transcare itu? Ada. Tetap bisa dijalankan. Bisa. Dan sudah ada di. Sudah ada. Okay. Sudah ada anak kita yang pakai Transcare. Jadi Transcare itu anak-anak itu bisa memesan beberapa hari sebelumnya untuk diantar ke sini, dijemput lalu diantar kembali lewat program Transcare itu. Iya, sudah ada. Oke. Sudah ada yang menggunakan fasilitas Transcare. Soal fasilitas umum, terakhir nih. Soal fasilitas umum, apa kira-kira yang dibutuhkan, yang harus disediakan oleh negara, oleh pemerintah, oleh swasta berkaitan dengan anak-anak Down syndrome? Karena anak-anak kita ini kan berbeda ya. Maksudnya nggak semua orang ngeh gitu ya ini anak-anak berkebutuhan khusus. Karena mohon maaf ya, merasa secara fisik mereka biasa aja. Maksudnya bukan yang jalannya pincang atau gimana, enggak gitu kan. Jadi itu yang kadang jadi rancu sih. Jadi sebenarnya kita butuh gitu ya, bukan mengharapkan mendapatkan perlakuan khusus sih, enggak gitu. Cuman kadang-kadang awareness-nya itu gitu. Kadang-kadang anak kita yang tantrum atau enggak anak kita yang mungkin enggak bisa nih di keramaian atau gimana gitu. Jadi kalau misalnya dulu ada namanya kartu disabilitas, iya kartu disabilitas untuk digunakan di Transjakarta dan segala macam itu belum terlalu tepat sasaran di komunitas kami sih. Belum maksimal. Iya, belum maksimal di komunitas. Jadi yang diinginkan misalnya dengan kartu disabilitas itu? Ya sebenarnya ya balik lagi. Mereka bisa mengakses beberapa hal. Iya. Termasuk sekolah dan lain sebagainya. Iya. Karena mendapatkannya juga ternyata kan gak mudah. Banyak. Tidak mudah ya? Iya, mendapatkannya gak mudah. Mari mempermudah akses untuk mendapatkan kartu disabilitas gitu. Dan satu lagi, saya gak mau lagi mendengar perundungan-perundungan yang dialami oleh anak-anak Down syndrome. Sehingga perlindungan hukum pun menjadi sangat penting ya. Termasuk berada di ruang publik. Terima kasih loh Mbak Rosti udah punya kepedulian dengan saudara-saudara kita, dengan anak-anak kita. Yang bagi Bu Rosti dan bagi teman-teman yang ada di Potats, ini adalah berkah. Kita bisa membuka banyak ruang-ruang keberkahan dengan kehadiran mereka. Dan mereka bukan beban. Yang paling penting, mereka sama dengan kita, sama manusia. Dan punya hak yang sama. Dan kita punya tanggung jawab yang sama untuk menerima mereka. Kawan GMFI, sampai bertemu di Good Talk bersama Kang Maman. Di waktu dan tempat yang lain. Terima kasih. Makasih banyak.